Guys, sekarang ini bukan ngebahas tentang Ride On kali ini adalah film Mandarin yang dibintang oleh Jackie Chan. Jadi Jackie Chan ini memerankan seorang stuntman atau pemeran pengganti yang sebenarnya punya sengketa kuda, karena kuda yang dia pakai itu sepertinya adalah kuda milik pemerintah. Seorang pemeran pembantu atau pemeran pengganti yang cukup semangat istilahnya ketika kita ngomongin soal kayak apa sih sifat dari si karakter ini, semangat banget gitu. Ada banyak struggle yang dia ada hadapi di sini, itu adalah sebenarnya ketika kita ngomongin sebagai pemeran pengganti gitu ya, banyak orang yang bilang bahwa dia ini nggak ada apa-apanya. Maksudnya dia mengaku sebagai aktor tapi bukan aktor juga kan, kalau pemeran pengganti gitu, figuran gitu, belum bukan aktor juga kan. Nah itu dia yang sebenarnya dibahas di sini. Ketika kita ngomongin pemeran pengganti, memang bukan pemeran utama, bukan satu hal yang bisa dibilang dianggap penting di film gitu ya. Tetapi si karakter ini punya semangat yang tinggi untuk, walaupun dia pemeran pengganti, dia apa-apa total gitu. Banyak sekali film-film yang dia bintangi sebagai pemeran pengganti yang mengharuskan dia melompat, mengharuskan dia melakukan adegan berbahaya bersama dengan kudanya. Itu pun dia lakukan dengan sepenuh hati. Ketika kita ngomongin struggle hidup, juga dia punya struggle hidup yang begitu banyak gitu, punya masalah hidup yang begitu rumit. Dia punya keluarga yang hancur karena memang sudah semestinya seperti itu. Maksudnya ketika ngomongin soal anaknya itu paling tidak menghargai dia. Artinya tidak menghargai. Waktu dia cerai itu anaknya malah menyalahkan dia dalam kasus perceraian ini gitu ya. Sehingga dia baru ketemu sama anaknya tuh waktu anaknya sudah besar gitu. Si anaknya pemeran utama ini bernama Bow, yang sekarang adalah pengacara. Nah, Bow inilah yang membantu ayahnya dalam hal menghadapi sengketa kuda yang dimiliki oleh Bow ini. Sebagai pemeran pengganti yang jago berkuda gitu ya, dia memerlukan kudanya banget dan dia menyayangi kudanya banget. Ketika dia harus dikasih tahu bahwa apa yang dia lakukan itu ilegal, dalam tanda kutip, kudanya itu milik pemerintah, tentu dia nggak terima, karena dia bisa dibilang ngurus kudanya itu dari kecil banget gitu ya. Terus kudanya itu sudah dilatih sebagai kuda yang sempurna gitu, kuda yang ready untuk film. Selain sebagai stuntman, dia juga mempunyai atraksi di karnaval yang mempersilahkan seseorang untuk berfoto dengan kudanya dengan gaya yang unik-unik ya. Itu udah diajarin tuh dari kecil. Kudanya ternyata waktu kecilnya adalah kuda yang tidak sempurna, artinya kuda yang tidak bisa berdiri, kuda yang bisa dibilang tidak sempurna lah. Karena itu dia mengajarkan banget ketika hal itu gitu ya. Dia mengajarkan kudanya agar dia bisa berdiri. Empati antara dia dengan kudanya pun sudah cukup erat, karena kudanya itu sudah dianggap anak sama dia. Terus si anaknya ini akhirnya mau bersedia untuk membantu dia. Awalnya agak sedikit nolak karena masa lalu yang kelam tersebut gitu ya.
sengketa kuda ini cukup rumit banget gitu ketika kita ngomongin soal dianggap eksploitasi dengan memakai kudanya itu sebagai teman stuntman-nya dia gitu. Sebenarnya gini, dia yang ngurus dari awal nih kudanya, ya kan, dia yang tahu lah istilahnya mengajarkan kudanya ini itu sampai kudanya sekarang pintar banget, sampai kudanya bisa berdiri sendiri, at least sampai kudanya bisa berdiri sendiri. Pemerintah tuh tahu apa gitu, kalau dibilang ilegal memang mungkin ilegal, memang apa yang dilakukan ini salah memang, cuman maksudnya ketika sarkas politik yang diambil di sini adalah ketika dia belum mendapatkan kesuksesan dia kemana gitu. Struggle-nya si karakter ini, si karakter utama ini yang diperankan oleh Jackie Chan juga belajar, dia juga mengajarkan stuntman lainnya untuk mendapatkan adegan yang berbahaya tapi menjadi stuntman yang bertanggung jawab, artinya siap melakukan adegan tuh istilahnya bertanggung jawab banget lah, bertanggung jawab, sangat bertanggung jawab, istilahnya total gitu ya. Ketika kita ngomongin Jackie Chan dengan pemeran pengganti, sebenarnya bukan hal yang asing bahwa kita tahu bahwa Jackie Chan tuh jarang sekali memakai pemeran pengganti dalam beberapa adegan berbahayanya. Sebenarnya yang aku suka dari film ini adalah Jackie Chan menghargai banget semua pemeran pengganti yang dia pakai atau yang terlibat dalam filmnya yang diproduksi sendiri. Mungkin memang bukan untuk dia, tapi kita diajarin bahwa setiap orang yang berkecimpung di dunia film dalam produksi sebuah film itu juga penting gitu, karena memang tanpa body double atau tanpa stuntman, tanpa pemeran pengganti apapun sebutannya itu, kita tidak bisa mendapatkan hal yang perfect gitu, karena memang si artis utama kan mungkin ada batasnya ya. Body double di sini sangat penting bagi seluruh industri film, apalagi industri film action. Banyak banget body double yang sekarang malah jadi pemeran utama, dan banyak banget orang-orang aktor di Indonesia yang jadi body double-nya orang-orang Hollywood sekarang ini, yang sebenarnya juga mungkin dianggapnya mungkin tidak ada apa-apa ya, tapi aku cuma bilang bahwa setiap orang yang berkecimpung di dunia film, kayak aku YouTuber film gitu ya, aku memberikan informasi ke kalian, kayak body double ini yang menyempurnakan adegan-adegan berbahaya, kayak aktor utama yang berakting sebagai orang yang dinikmati oleh kalian gitu di layar, kayak pemeran pembantu yang melengkapi seluruh peran yang dia atau seluruh karakter yang mungkin tidak akan lengkap dengan dia, kru yang berkecimpung di pra-production, terus si sutradara dan produser yang memproduksi film ini secara sebelum syuting sampai selesai gitu ya. Itu penting juga sih. Yang aku paling suka dari film ini juga bagaimana seorang anak yang akhirnya bisa dekat lagi dengan ayahnya, karena satu dan lain hal kan sempat bisa dibilang dia jauh ya, sampai akhirnya bisa dekat lagi dengan ayahnya. Dekatnya tuh benar-benar dekatnya tuh akhirnya benar-benar dapat sebuah empati, dapat sebuah batin yang benar-benar dekat, walaupun sempat kesel gitu ya, cuman
um, at the end of the day mungkin gini kali ya, mungkin batin yang berbicara kali ya. Ketika kita kesel sama orang-orang yang mungkin kita sayang juga dari awal, walaupun kita gak kenal sekalipun, ketika Tuhan mempersatukan kita dengan orang yang tepat gitu, dalam hal ini ayah, pacar, ataupun teman yang benar-benar datangnya dari Tuhan gitu ya, itu bisa melting loh kita. Bukan hal yang mudah bagi anaknya ini untuk ketemu sama ayahnya lagi, tapi aku cuma mau bilang bahwa yang aku dapat adalah hubungan ayah dan anak ini digambarkan dingin di awal tapi hangat di akhir. Itu saja yang bisa bahas dari film Mandarin Ride On yang tayang di bioskop. Jadi jangan lupa untuk ditonton filmnya ataupun di like, comment, dan subscribe. Bye guys. Jangan nonton bajakannya. Hargai yang buat film.